Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Geni Nugraha. Teman-teman, di video ini saya hanya ingin bercerita seputar pengalaman saya mencari gitar akustik. Jadi pengalaman ini akan saya ceritakan di konten ini ya. Jadi suatu hal kewajaran apabila teman-teman ataupun seseorang yang mau baru mulai di bidang konten cover lagu, yaitu di YouTube ya. Karena saya sendiri pun mengalaminya. Jadi saya pernah mengalami kebutaan wawasan mungkin ya. Saya tidak paham dengan yang namanya gitar apa sih yang bagus untuk konten cover lagu. Nah, di sini saya akan ceritakan dari pengalaman saya meluangkan waktu, dari pengalaman saya mengeluarkan tenaga, mengeluarkan uang sekalipun. Nah, jadi teman-teman cukup duduk saja, perhatikan, dan kalau memang butuh dengan informasi ini dimohon untuk tidak di-skip video ini. Semoga konten ini bermanfaat untuk teman-teman yang baru mau mulai. Oke, langsung saja teman-teman ya. Jadi begini ya, sebelum saya langsung ke inti, jadi saya akan jelaskan dulu mengenai yang namanya gitar. Jadi gitar sendiri, kalau menurut saya itu ada dua pilihan, yaitu gitar yang namanya gitar sayur. Yang kedua gitar pabrikan. Gitar sayur ini adalah dominan disebutnya gitar KW ya. Salah satu contoh kalau mereknya Yamaha, mereknya Tyler, mereknya Fender ataupun merek Ibanez, tetapi bentuk dalam ukuran, dalam bentuk, dalam warna ataupun dalam segi kerapihan ini tidak rapih kalau menurut saya ya. Dan harganya pun di bawah harga standar dari merek tersebut. Nah, kalau gitar pabrikan, gitar yang diproduksi oleh pabrik itu sendiri. Jelas kalau untuk kerapihan ataupun dari segi bahan beda ya. Jadi kalau saya pribadi, saya memilih gitar pabrikan. Alasannya jangka panjang. Karena pengalaman saya punya gitar, baik itu gitar pabrikan ataupun gitar sayur, ini ada perbedaan. Dalam jangka panjang tidak bisa, umurnya tidak panjang ya kalau untuk gitar sayur. Tetapi kalau gitar pabrikan panjang. Salah satu contoh gitar merek Genta, merek gitar Arista ataupun gitar Prince. Masih ada saya, alhamdulillah ya. Dan suaranya pun karakternya berani diadu dengan suara-suara gitar yang memang peluncuran di tahun-tahun sekarang ya. Tipe-tipe gitar itu banyak sekali, ada yang limited, ada yang top solid, ada full solid, ada bobokan, ada custom. Nah, custom sendiri bisa disalahkatakan ya. Custom itu bukan KW menurut saya, bukan gitar yang seperti gitar KW yang dibuat si pengrajin, tapi si custom ini memang benar-benar dibuat oleh pengrajin yang tidak diragukan lagi, sudah teruji mungkin. Biasanya gitar custom ini kita pesan ke pengrajin gitar yang memang sudah teruji, sudah diakui lah, tetapi tanpa merek. Di mereknya itu pengen nama saya Geni misalkan, nah seperti itu. Jadi tidak tidak mengambil nama brand ataupun merek yang sudah ternama. Jadi ditandatangan juga di gitarnya, di dalam gitar kan di lubang gitar ada merek ataupun ada si kertas, itu ditandatangan si pengrajin tersebut. Nah, itu gitar custom ya. Kalau gitar yang saya pilih di antara beberapa tipe itu adalah gitar full solid. Kenapa saya memilih gitar full solid? Karena dari segi jangka panjang juga, dari segi kebutuhan juga, dari segi konsumsi saya untuk membuat konten cover lagu, saya untuk manggung, dan lain-lain. Nah, dari segi pengalaman teman-teman, ada beberapa pengalaman yang mudah-mudahan ini menjadi referensi buat teman-teman. Yang pertama, pengalaman saya masuk toko. Keluar masuk toko ya. Yang pertama yaitu toko Gramedia. Di toko Gramedia, pengalaman yang saya alami itu tidak ada yang namanya gitar-gitar KW atau gitar sayur. Jadi buat teman-teman kalau yang bingung pengen gitar yang gitar pabrikan, masuk aja ke toko Gramedia. Biasanya kalau di kota saya, di kota Tasik ya, itu tidak ada gitar KW di sana. Semuanya gitar pabrikan. Masuk keluar toko gitar yang memang sudah ternama di kota Tasik ya. Di sana saya mendapat pengalaman di sana. Dimana saya mencari gitar dengan budget yang memang harganya
tidak terlalu mahal tapi kualitas bagus, dan saya tuh coba semua. Di sana ada beberapa merek gitar, ada Yamaha, ada Fender, ada Ibanez, ada LTD, ada Epiphone, dan itu semua pabrikan, semua original. Saya coba satu-satu ya teman-teman, satu-satu dari merek Fender, dari Ibanez, dari LTD, dari Epiphone, dari Yamaha. Yang saya kaget itu suaranya yang memang khas suaranya ya, yang recommended saya itu Yamaha. Tetapi saya tidak pilih Yamaha. Kenapa? Karena dengan budget yang relatif lumayan ya, saya mikirnya daripada saya harus beli Yamaha, mending saya beli dengan budget seperti itu, saya beli gitar yang full solid. Karena untuk merek Yamaha kalau tipe full solid itu harganya bisa sampai 6 juta ke atas ya. Sedangkan budget saya itu di bawah 6 juta, bahkan di bawah 4 juta. Ya saya tidak memilih gitar itu. Yang pertama jangka panjang, yang kedua bahan, itu alasannya. Tapi saya tertarik dengan yang namanya LTD. Berhubung di toko tersebut harga LTD itu lumayan mahal ya, saya tidak beli karena budget saya, uang saya kurang. Dan kebetulan saya main ke toko Yadi, ada barangnya sama, cuman yang di toko itu baru, Grace. Kalau di Kang Yadi itu disebutnya barang display. Alhamdulillah pas sesuai dengan budget. Kurang 100-200 saya bisa pinjam, saya bisa itu ngutang dulu sama Kang Yadi karena memang itu temannya. Dan mikirnya kalau ada apa-apa saya bisa ke teman saya, bisa komplain. Nah, dari pengalaman selanjutnya yaitu pengalaman membuat konten review. Teman-teman boleh lihat, kalau tidak keberatan lihat saja konten-konten saya sebelumnya. Dan saya sering membuat konten yang namanya konten review gitar. Saya pernah membandingkan gitar yang harga 1 juta, gitar yang 1 juta ke atas, 2 juta ke atas, 3 juta ke atas. Dan kalau kita melihat dari segi harga ya teman-teman, dari harga 1 juta ke atas dengan harga 2 juta ke atas, itu dari segi harga lumayan jauh atau teman-teman, 2 kali lipat ya. Dari 1 juta ke 2 juta, itu 2 kali lipat, 2 kali lipatnya si 1 juta. Lumayan jauh, apalagi kalau yang harganya 3 juta. 1 juta dengan 3 juta beda jauh perbandingan kalau dilihat dari perbandingan harga. Namun ketika saya cek ya, saya masuk ke DAW, dicek karena itu equalizernya sama juga semuanya. Equalizernya itu Fishman, semua Fishman. Ternyata perbedaannya itu tidak sejauh dalam perbandingan harga. Beda tipis teman-teman. Kalau diibaratkan itu tipisnya seperti inilah, beda tipisnya ya. Kalau diibaratkan beda tipis teman-teman. Namun kalau dari segi kenyamanan, dari segi bahan, segi kerapihan, jauh lah tetap juara yang harganya 3 juta ke atas. Ya memang itu kan tidak sembarangan. Amannya kalau yang 3 juta ke atas, kalau kita main dengan di sistem mic todong itu suaranya akan lebih bagus dibandingkan harga yang 3 juta yang di bawah 3 juta. Tapi kita tidak terfokus ke harga ya, kembali lagi ke kualitas ataupun kepada selera kita juga. Dan kita jangan terfokus dengan yang namanya merek gitar. Untuk kesimpulannya menurut saya pribadi ya, yang pertama kalau untuk memilih gitar, terutama untuk teman-teman yang baru mau mulai, yang pertama yang harus benar-benar kalian perhatikan yaitu adalah neck. Neck itu adalah stang ataupun apa ya, bahasa Sundanya setangnya. Neck ini yang seperti ini, yang kita pegang biasa neck gitar ya. Kenapa saya menyarankan yang paling utama itu neck? Begini teman-teman ya, ibaratnya kita main PS, si TV-nya itu LCD, tetapi stick yang kita mainkan ini sering error. Apakah kita nyaman bermain PS, bermain game? Pasti akan kurang ya kenyamanan kita. Tetapi kalau misalkan si layarnya pakai TV biasa tapi sticknya enak, tidak akan mengganggu kenyamanan. Begitupun dengan yang namanya gitar. Gitar mereknya bagus, suaranya bagus, tetapi necknya centang ataupun cekung atau cembung atau bahasa Sundanya bingkeng ya, itu akan kenyamanan kita itu akan tidak nyaman dan si nada pun tidak akan tepat ya.
Jadi yang paling utama tulang punggung gitar itu adalah neck. Pastikan neck itu adalah lurus, tidak centang atau tidak cekung ya. Nah yang kedua, bahan. Kalian lihat dulu bahan, karena gitar itu ada tipe-tipenya ya, ada top solid, ada full solid, ada limited, yang seperti itu. Bahan kalian perhatikan. Kalau bahan-bahan seperti full solid atau top solid, semakin lama semakin bagus. Tapi bagaimana perawatan juga. Nah untuk perawatan sendiri, tipsnya yang pertama jangan kehujanan, yang kedua jangan sampai jatuh, yang ketiga jangan dipinjem sama orang lain itu, karena akan rubah ya. Nah mungkin itu teman-teman yang bisa saya informasikan kepada teman-teman semua ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman yang baru mau mulai. Teman-teman mudah-mudahan sukses di konten yang mau mulai, konten cover lagu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hati yang termanis yang penuh cinta, tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita, ini kesungguhan.